Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Safitri dengan NIM 202111270 dari kelas HES 3H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Di sini saya akan menguraikan mengenai sejarah hukum Islam dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia. Karya dari Bapak Dedi Supriyadi MAG. Saya akan menguraikan bab 13 sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Dalam bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud di sini adalah konsep Islam yang bersumber dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Menurut Joseph Schatz, konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, hukum Islam adalah fikih dan syariah. Pada masa awal Islam, fikih sama dengan syariah. Fikih mencangkup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Pengertian itu pun berlaku hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Abu Hanifah mengatakan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Pada abad kedua Hijriah, fikih mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah hukum saja. Lalu muncul fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau fuqaha. Menurut para usul fikih, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang digali dengan jalan ijtihad. Sedangkan menurut para fuqaha, yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara' yang praktis yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian yang kedua adalah fikih adalah kumpulan hukum syara'. Selanjutnya adalah syariah dan fikih. Menurut para fuqaha, syariah dan fikih memiliki hubungan umum dan khusus. Persamaan dari syariah dan fikih adalah sama-sama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah, sedangkan syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah, i'tiqadiyah, dan akhlakiyah. Menurut Umar Sulaiman, yang pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih akan berubah dan terus berkembang menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang kedua, kesamaan syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan hasil ijtihad tidak salah, tidak disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia, sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Yang kelima, hukum syariat bersifat mutlak, sedangkan fikih memiliki kemungkinan untuk salah. Berdasarkan pengertian yang telah saya bahas tadi, secara prinsipal, pandangan hukum oleh Schatz sangat berbeda dengan pemahaman para fuqaha. Schatz mengabaikan arti sistem ajaran dan kaidah atau norma dari hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan berbagai literatur Islam. Lalu secara terminologi, pemikiran Schatz mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam dalam pandangan Schatz harus memiliki sifat teknis dan formal. Schatz cenderung berpikir praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologis
dan tidak memerinci asal-usul kata syariah dan fikih secara utuh. Subbab kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Joseph Schatz, sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat. Menurut Juhaya S. Praja, ahli tasawuf mengatakan sumber hukum Islam secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut ahli fikih, sumber hukum Islam adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Menurut para ahli hukum Islam, prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam sekunder yang hanya digunakan ketika sumber-sumber primer tidak memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul. Menurut Joseph Schatz, sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Joseph Schatz juga mengatakan dalam periode selanjutnya terdapat tradisi-tradisi yang tidak ada pada periode sebelumnya dan versi-versi selanjutnya akan lebih lengkap daripada versi sebelumnya. Joseph Schatz mengatakan definisi sunnah Nabi adalah tradisi normatif atau tradisi yang hidup atau peristiwa aktual masyarakat. Rahman terdapat pertentangan dalam dirinya sendiri terhadap pemikiran Joseph Schatz tersebut. Menurutnya, sunnah sebagai tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam pada masa awal. Joseph Schatz mengatakan kedudukan ijma' dan qiyas berasal dari tradisi Yahudi, bukan dari Islam. Joseph Schatz juga mengatakan bahwa periode hukum Islam mulai dari abad kedua, bukan dari zaman Rasulullah. Dengan demikian, pemikiran Schatz dalam pandangan sejarah Muslim atau Barat tidaklah realistis. Hal ini berdasarkan bahwa sudah ada hukum pada masa Nabi dalam fase Mekah dan Madinah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan nazar. Muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam baik secara normatif ataupun teknis telah terwujud. Hal itu dibuktikan telah ada hukum pembagian harta pusaka yang telah dilakukan oleh Arab pra-Islam. Subbab ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, disebabkan oleh hukum Islam yang berdimensi uluhiyah bagian dari agama, terdapat beberapa pendekatan. Ada pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, serta pendekatan bahasa sebagai pelengkapnya. Yang pertama, pendekatan teologi. Pendekatan ini meneliti aturan-aturan yang mengatur, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Kegiatan pendekatan teologi ini adalah suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Yang kedua, pendekatan filsafat. Pendekatan ini bertugas mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan dan menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatu kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dan ilmu lainnya. Menurut Schatz, penggalian hukum Islam hanya sebatas formal hukum semata, tetapi tidak melihat aspek dalam atau batin mengapa hukum tersebut dikeluarkan. Selanjutnya adalah pendekatan bahasa. Maksudnya, pengungkapan dan penentuan maksud-maksud atau makna-makna yang dikehendaki di dalam suatu teks atau nas Al-Quran. Menurut Fazlur Rahman, terdapat mekanisme hukum tertumpu pada dua hal, yaitu usul fikih dan maqasid asy-syariah. Usul fikih yaitu prinsip-prinsip hukum yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis melalui pendekatan bahasa.
Sedangkan maqasid asy-syariah yaitu mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan. Skatch menggali istilah-istilah hukum dari segi bahasa secara umum dan melupakan pendekatan bahasa terhadap istilah-istilah syariah dan fikih. Disinilah pemikiran linguistik Skatch tidak jelas. Selanjutnya, pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah penting dilakukan untuk menggali fakta-fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini juga untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Menurut Skatch, fenomena hukum Islam yang memiliki keunikan tersendiri karena hukum Islam lahir bukan atas peran negara, tetapi peranan buku-buku pegangan para ulama yang mempunyai kekuatan hukum. Skatch juga mengatakan hukum semata-mata berdimensi kekuasaan fana negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial. Metode sosiologi hukum dalam menggali hukum Islam di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat. Tetapi di pihak lain pemikiran ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Menurut V.R. Ansgar Smith, analisis sosiologi hukum itu tidak benar karena tugas seorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan mengenai interaksi orang per orang yang mewujudkan suatu pola jaringan masyarakat. Lalu menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan seperti yang dilakukan oleh Skatch, yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.